Islam Negeri 45 Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai vaksinasi COVID-19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman diberikan kepada manusia. Apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik. Sedangkan vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat penyakit itu masuk ke tubuh kita, kita tidak akan merasa sakit atau hanya mengalami sakit ringan jika dengan pemberian vaksin. Nah, vaksin yang udah masuk ke negara kita ini di Indonesia ada 4 vaksin, yaitu Pfizer, Moderna, Sinovac, dan AstraZeneca. Pfizer dan Moderna sendiri berasal dari Amerika Serikat, sedangkan Sinovac berasal dari Cina dan AstraZeneca berasal dari Inggris. Sedangkan kandungan dan cara kerja dari vaksin-vaksin ini berbeda-beda. Berikut adalah video penjelasan dan ilustrasi dari masing-masing vaksin. COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca? Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Selama proses produksi, vaksin ini tidak bersentuhan dengan produk turunan manusia atau hewani. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Vaksinasi diberikan kepada orang yang berkondisi badan sehat dan memiliki imun yang seimbang. Sedangkan vaksinasi tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang berkriteria yang pertama, orang yang sedang sakit ringan, sedang, ataupun berat. Kedua, memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin. Yang ketiga itu penyintas COVID-19.
Yang keempat, memiliki komorbid atau penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, jantung, penyumbatan pembuluh darah, GERD berat, asma parah, dan lain sebagainya. Adapun syarat dan ketentuan khusus bagi beberapa kasus pelaksanaan vaksinasi. Yang pertama, bagi pemilik komorbid atau penyakit bawaan, ibu menyusui harus berkonsultasi dulu kepada dokter dan memiliki surat rekomendasi dokter yang ditunjukkan kepada petugas vaksinasi sebelum melakukan vaksin. Yang selanjutnya ada untuk penyintas COVID-19 dapat melakukan vaksinasi tapi setelah 3 bulan dinyatakan negatif. Yang selanjutnya untuk ibu hamil dapat melakukan vaksinasi dengan syarat vaksin COVID-19 yang digunakan adalah Moderna, Pfizer, dan Sinovac dan dilakukan pada trimester kedua kehamilan, lalu ditunda jika usia kehamilan kurang dari 13 minggu dan pemberian dosis kedua sesuai dengan interval dari jenis vaksin yang digunakan. Efek samping dari vaksinasi atau biasa disebut juga KIPI artinya kejadian ikutan pasca vaksinasi. Secara umum dapat ditimbulkan dengan beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak terlalu ada serta tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. KIPI sendiri dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan gejala yang timbul. Yang pertama ada reaksi lokal, reaksi sistematik, dan reaksi lain. Reaksi lokal sendiri biasanya timbul seperti nyeri, warna kemerahan, bengkak, dan seluitas pada kulit. Gejala ini bisa ditangani dengan mengkompres air dingin di lokasi yang mengalami KIPI tersebut dan meminum paracetamol sesuai dosis. Selanjutnya untuk reaksi sistematik itu biasanya kita merasakan demam, nyeri otot, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Ini juga dapat ditangani dengan meminum air yang lebih banyak, memakai pakaian yang nyaman, kompres atau mandi dengan air hangat, serta meminum paracetamol sesuai dengan dosis. Untuk reaksi lain itu biasanya kita mengalami alergi, anafilaksis, dan pingsan. Untuk alergi dan antisipasi alergi dan anafilaksis yang terjadi, biasanya setelah kita suntik vaksin kita tidak boleh langsung pulang atau harus diobservasi selama kurang lebih 30 menit karena alergi ini dapat timbul kurang lebih dalam waktu 5-30 menit. Jika Anda mengalami KIPI dan keluhannya tidak berkurang, segera hubungi nakes terdekat atau dokter terdekat. Kita harus melakukan vaksinasi karena untuk melindungi diri kita sendiri dan untuk melindungi orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena tidak semua orang dapat divaksinasi, seperti bayi yang masih sangat kecil dan mereka yang bergantung kepada orang lain yang divaksinasi untuk memastikan mereka juga aman dari penyakit COVID-19. Selain itu, kita juga harus vaksin karena untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu herd immunity atau kekebalan komunitas atau kelompok. Herd immunity atau kekebalan komunitas atau kelompok sendiri adalah situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak yang tidak langsung atau indirect effect kepada kelompok masyarakat yang rentan dan tidak dapat melakukan vaksinasi dan bukan merupakan sasaran vaksinasi turut terlindungi. Kondisi ini dapat dicapai ketika cakupan vaksin yang tinggi dan merata. Selain itu, sertifikat vaksin atau kartu vaksin COVID-19 yang akan menjadi syarat untuk aktivitas publik. Aturan ini telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DKI Jakarta Nomor 974 Tahun 2021 serta pernyataan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak umur 12 di bawah 12 tahun dan 70 di atas 70 tahun
akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan sementara ini. Lokasi kita mendapatkan vaksinasi COVID-19 itu bisa di puskesmas, klinik, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Pelaksananya, vaksinasi harus memerlukan 2 kali vaksinasi atau 2 dosis, tetapi secara bertahap. Dosis pertama itu menyajikan antigen atau protein yang merangsang produksi antibodi ke sistem kekebalan untuk pertama kalinya. Para ilmuwan menyebutnya itu priming sebagai respons imun. Selanjutnya, fungsi vaksin yang kedua itu untuk bertindak sebagai booster atau memastikan sistem kekebalan mengembangkan respons memori untuk melawan virus jika bertemu lagi. Untuk melakukan proses vaksinasi, kamu cukup bawa fotokopi KTP atau KK sebagai bukti WNI dan surat rekomendasi dokter bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan yang memiliki komorbid. Untuk warga Jawa Barat, kita bisa lihat info vaksin dan COVID-19 di aplikasi Picobar loh. Pertama kita download dulu aplikasi Picobar di App Store atau Google Play Store. Setelah aplikasinya terinstall, kamu bisa cek info vaksin di menu-menu yang tersedia. Di sini udah ada informasi lokasi vaksin yang berada sesuai eventnya, cara daftarnya, dan info-info lainnya.